Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat. Bantu kami Tuhan agar kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Minggu 12 Januari 2025 berjudul Lebih Berharga Daripada Yang Dapat Anda Bayangkan. Seperti yang kita lihat pada pelajaran sebelumnya, tidak ada seorang pun, bahkan orang yang paling berdosa atau orang yang paling jahat sekalipun, yang tidak dikasihi Allah. Dan karena Allah menghargai manusia lebih dari yang bisa kita bayangkan, Dia tidak senang dengan dosa karena Dia mengasihi kita dan juga mengetahui dampak dosa terhadap kita. Bacalah Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ayat 11, Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu melangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang ke dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, 'Apa arti semuanya itu?' Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.' Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.' Apakah yang diungkapkan perumpamaan anak yang hilang tentang belas kasihan dan kasih Allah? Amaran apakah yang diberikan bagi mereka yang tetap tinggal di rumah seperti si anak sulung? Dalam kisah yang Yesus ceritakan ini, anak laki-laki tersebut meminta warisannya sejak dini, yang berarti menolak ayahnya dan rumah tangga ayahnya. Anak yang hilang kemudian menyia-nyiakan warisannya dan jatuh ke dalam kemiskinan dan kelaparan, iri pada babi yang makan dari palungan. Menyadari bahwa hamba-hamba di rumah ayahnya memiliki makanan yang lebih dari cukup, ia memutuskan untuk pulang
ke rumah dengan harapan menjadi seorang hamba. Berikutnya adalah hal yang sangat luar biasa. Beberapa ayah akan menolak anak laki-laki seperti itu ketika ia datang kembali. Kamu telah mengambil warisanmu dan memisahkan diri dari rumahku. Kamu tidak punya lagi tempat di sini. Itu merupakan sikap yang logis, bahkan masuk akal, bukan? Di mata sebagian orang tua, anak ini telah bertindak keterlaluan, sehingga tidak dapat diterima kembali di rumah, terutama dalam status sebagai anak laki-laki. Namun, dalam perumpamaan tersebut, sang ayah yang melambangkan Allah sendiri tidak merespon dengan cara seperti itu. Lebih tepatnya, ketika anak durhaka itu, masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu melangkul dan mencium dia. Lukas 15 ayat 20. Meskipun pada saat seperti itu dianggap kurang pantas jika tuan rumah berlari menyambut seseorang, sang ayah dengan kasih sayangnya yang besar berlari menemui putranya dan yang lebih mengejutkan, mengembalikannya sebagai bagian dari rumah tangganya, bahkan mengadakan sebuah perayaan untuknya yang menandakan kasih sayang Allah yang besar terhadap setiap orang yang tersesat serta kegembiraan yang dia rasakan. Sekalipun hanya satu orang yang kembali, sungguh gambaran yang luar biasa tentang Allah. Yang menarik adalah reaksi anak laki-laki yang satunya lagi. Mengapa reaksi ini merupakan reaksi yang manusiawi? Setidaknya bila didasarkan pada keadilan dan dapat dimengerti, tentunya. Namun, apakah yang diajarkan oleh peran anak sulung ini kepada kita tentang bagaimana konsep keadilan manusia tidak mencerminkan ke dalam Injil atau kasih Allah bagi kita? Tuhan memberkati. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami telah bersama-sama belajar tentang pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Engkau menuntun kami Tuhan, agar kiranya pelajaran ini menjadi suatu berkat yang melimpah bagi kami dan dapat menuntun sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.